Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dede. Selamat sore Pak Tatang. Sore. Bagaimana Pak Tatang keadaannya? Alhamdulillah pada sore hari ini saya dalam keadaan sehat walafiat, Pak, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah. Baik Pak Tatang, silakan Pak Tatang, ada tujuan apa nih Iya. datang ke Ya, saya? saya tuh datang kemari tuh, Pak, begini, tempo hari teman kita sempat bercerita kepada saya bahwasanya dia ingin membagikan keluh kesahnya, permasalahannya. Mudah-mudahan dengan bertemu dengan saya nanti, apa yang menjadi beban, apa yang menjadi keluh kesahnya itu dapat berkurang. Nah, oleh sebab itu saya berniat akan mengadakan coaching bersama dengan rekan saya nanti, yaitu Bapak Sarip. Tapi dalam hal ini saya ingin Bapak Dede meminta untuk mensupervisi saya, Pak. Nanti coaching saya dengan Bapak Sarip disupervisi. Apakah coaching saya bersama Bapak Sarip ini sudah bagus, sudah baik, sudah memenuhi alur yang seharusnya, yaitu alur tirta, apa belum? Jadi supaya menjadi koreksi buat saya juga untuk evaluasi gitu, seperti itu, Pak. Berarti lebih tepatnya saya harus membantu di bagian kompetensi yang mana nih Pak? Oke, Pak. Jadi yang saya akan bahas, akan saya coaching pada hari ini bersama dengan Pak Syarif, ini adalah kompetensi pada bagian kompetensi pedagogik, Pak. Tepatnya subnya dalam hal ini beliau mengatakan kepada saya, permasalahan yang terjadi di kelasnya itu adalah dengan pengelolaan kelas. Dalam hal ini beliau ingin selama ini ketika dalam kondisi belajar, apalagi ketika beliau belum datang gitu ke dalam kelas atau ditinggalkan sebentar saja di kelas, siswa itu seperti apa ya, istilahnya tidak bisa menjaga kondisivitas dalam kelas. Mereka itu gaduh, bahkan ribut, bahkan artinya membuat mengganggu gitu kelas yang lain, seperti itu, Pak. Jadi dalam hal ini kompetensi yang ingin dibahas adalah kompetensi pedagogik, yaitu pengelolaan kelas, menciptakan kelas yang aman dan nyaman, Pak. Oke, nanti saya akan membantu Bapak ya sebagai coach. Kemudian bagian yang harus saya amati nih dalam proses coaching Bapak ini bagian yang mana kira-kira? Baik, Pak, bagian yang harus Bapak amati, yang diminta dari Bapak adalah Bapak mengamati setiap pertanyaan berbobot saya kepada rekan saya, khususnya Bapak Syarif. Apakah pertanyaan-pertanyaan saya ini sudah mampu untuk menggali solusi, menggali potensi dari permasalahan Pak Syarif itu sendiri, sehingga dia bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu, Pak. Jadi saya ingin Bapak mensupervisi atau mengamati saya dalam segi pertanyaan yang berbobot, Pak, pengajuan pertanyaan tersebut kepada Pak Syarif. Seperti itu, Pak. Kemudian menurut Bapak sendiri nih, penilaian Bapak sendiri nih apa ya, terhadap apa yang kita kembangkan atau proses Bapak ini sebagai coaching ini, penilaiannya bagaimana nih Pak? Adanya proses coaching seperti ini. Baik, ya, adanya proses coaching ini menurut saya ini adalah merupakan suatu, artinya terobosan, Pak, merupakan solusi bagi kita para pendidik khususnya. Jadi untuk bisa berkolaborasi. Jadi mereka bisa berkolaborasi yaitu dengan cara saling mengcoaching, dengan cara membuat coaching, sehingga apa yang menjadi permasalahan dari mereka bisa kita bantu. Dan bantu di sini berarti kita hanya membantu untuk menuntun dan mengarahkan. Pak, pada dasarnya nanti yang akan menemukan solusi dan jawabannya itu mereka sendiri. Iya. Jadi kita hanya membantu saja. Dalam hal ini menjadi rekan bicara, berkolaborasi untuk berbagi keluh kesah, seperti itu, Pak. Jadi dengan adanya coaching ini menurut saya sangat membantu, Pak, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bagi seorang pendidik, Pak. Gitu. Terakhir sebelum Bapak melakukan coaching dengan Pak Syarif ya, Pak ya? Iya. Terakhir kira-kira nih Pak, harapan Bapak dari observasi ini atau proses coaching Bapak ini, harapannya yang akan kita lakukan atau Bapak lakukan dengan Pak Syarif ini, harapannya seperti apa Pak? Ya, dari Pak Syarifnya atau dari Bapaknya? Baik, Pak, ya mungkin harapan ini adalah harapan dari kami berdua, Pak, ya. Iya. Jadi dari harapan kami berdua, dari coaching ini, mudah-mudahan kami menemukan solusi, Pak, dari masalah yang dihadapi oleh Bapak Syarif. Sehingga dari permasalahan tersebut menemukan solusi, sehingga Pak Syarif bisa dengan tenang
bisa menciptakan suasana kelas yang nyaman dan nyaman. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya Bapak silakan Iya. melakukan proses coaching dengan Pak Sarip. Baik Pak, mangga Pak Sarip bisa untuk. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini Pak Sarip kabarnya? Alhamdulillah Pak Tatang sehat. Baik Pak, walafiat. seperti yang sudah kita bahas tempo hari Pak ya. Betul Pak. Kita sudah meminta kepada Pak Dede untuk menjadi supervisor untuk kita berdua. Ini kira-kira Pak Sarip pada kesempatan kali ini, pada hari ini, apa sih tujuannya Pak Sarip menemui saya di ruangan ini? Ya, saya ada sedikit permasalahan Pak Iya. di dalam kelas di sekolah kami. Ya, kondisi di kelas sering gaduh gitu Pak. Iya, iya. Nah, di sini saya perlu berkolaborasi dengan Bapak selaku coach ya. Iya. Saya ingin minta bantuan Bapak dengan senang hati dan dengan tentunya kesiapan Bapak untuk membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan ini Pak. Baik Pak. Sebelumnya Pak, anak-anak ini emang mereka itu melakukan, taruhlah di dalam hal ini kegaduhan, membuat kelas tidak nyaman, bahkan mengganggu kelas yang lain. Emang ini terjadi setiap hari atau bagaimana Pak? Ya kadang-kadang sih Pak. Ya, tapi dalam ini biasanya kelas bawah gitu Pak. Fase A itu di kelas 1, 2, 3 itu Pak. Yang saya sering alami itu karena mereka masih anak-anak ya Pak. Iya. Ya sering ya sebenarnya wajar melakukan kegaduhan ya, tapi di sini saya minta pendapat dari Bapak bagaimana langkah-langkah agar ya sesuai dengan keinginan saya gitu Pak. Tertib, nyaman, tenang. Ya walaupun ada gaduh itu yang wajar gitu ya Pak. Iya, iya. Nah, di sini kadang ada aja Pak 1-2 anak yang bikin gaduh gitu Pak. Iya, iya. Ya mungkin bukan hanya keinginan Bapak ya, keinginan Iya. semua guru mungkin seperti itu. Betul, betul Pak. Ini kemungkinan semua guru itu memang apa istilahnya nyaman di dalam kelas itu Iya. nyaman. Nah, sebelumnya saya ingin tahu Pak Sarip ini guru apa ya? Apa guru bidang studi? Apa guru kelas Pak? Saya guru bidang studi Pak, Bidang betul. studi apa Pak? Ya pendidikan agama Islam. Oke, pendidikan guru agama Islam. Pak Sarip, kira-kira anak itu membuat kegaduhan atau keributan itu pada saat jam apa tuh Pak? Apakah sebelum guru itu datang sebelum memulai pelajaran? Apakah ketika Pak Sarip sedang menjelaskan? Apakah ketika Pak Sarip ditinggal sebentar ke kantor untuk minum? Atau pada posisi momen bagaimana itu anak itu ribut itu atau gaduh itu? Ya, ini ya yang sering mah di dalam kelas ya Pak. Ketika sudah masuk, sudah menyampaikan materi, ya, ada 1-2 anak yang bikin gaduh gitu Pak. Nah, di sini minta solusinya dari Bapak ya supaya ya semuanya tertib gitu Pak. Ya. Oh berarti ketika Pak Sarip sedang menjelaskan juga barangkali atau Pak Sarip ada di dalam kelas juga, Iya betul. anak yang atau 1-2 anak ini dia tidak peduli ada guru atau tidak ada guru Ya, gitu ya untuk betul, ribut ya. Pak. Artinya Iya. memancing peserta yang lain gitu untuk ribut kan seperti itu ya. Ini sudah kan tentunya dinasihatin, sudah ini arahkan gitu. Masih aja Pak. Inilah. iya pastilah pasti. Jadi istilahnya sebagai guru pasti Bapak akan merasa jengkel gitu Pak ya. Ya, kalau jengkel mah enggak Pak. Oh, Ya, enggak. sabar gitu aja. Ya, memang harus sabar lah sebagai orang guru harus sabar ya. Iya betul. Oke Pak. Saya paham betul Pak. Jadi memang anak itu berarti dalam membuat keributan itu dia tidak peduli kapan dan lain sebagainya Pak ya. Apalagi tidak ada gurunya mungkin Pak ya. Iya. Ya, apalagi tidak ada gurunya mungkin mereka sudah naik meja mungkin atau Betul, naik ke puncak gunung. Tapi anaknya ya itu aja Pak yang bikin masalah ya Pak. Jadi ya saya berusaha semaksimal mungkin. Nah di sini mungkin saya akan melakukan ya dengan tadi percakapan tadi ingin merubah ya keadaan kondisi kelas yang tadi ribut jadi tertib gitu Pak. Ya. Nah sekarang gini Pak. Apakah Pak Sarip itu sudah mencoba untuk mengidentifikasi apa sih yang melatar belakangi mereka sehingga mereka tuh berlaku apa istilahnya berlaku untuk sejenis pemenuhan sesuatu kebutuhan gitu ya, suatu kebutuhan dia kalau tidak ribut dia tidak kayak kalau orang kalau belum makan nasi belum makan gitu Ya, kalau belum ribut tuh kayaknya belum sempurna. Kira-kira udah Pak Sarip sudah punya asumsi belum apa sih yang sebetulnya melatar belakang mereka seperti itu? Ya. Saya sudah mengidentifikasi Pak satu persatu dan saya dengan teman sejawat juga minta pendapat ya. Ternyata emang ada sebagian anak yang seperti itu Pak. Nah, udah sekian lama ya karakternya seperti itu. Nah, saya di sini
ya saya melakukan perbaikan ya dengan menasihati, kemudian melakukan di dalam kelas nih Pak, saya berusaha melakukan mindfulness sih Pak. Nah, di sini saya melakukan ya dari ilmu yang saya dapat nih Pak. Iya. Kemarin tuh mindfulness, PSE ya. Iya. Nah, saya terapkan di kelas tadi. Nah, alhamdulillah nih Pak, ya sedikit-sedikit sudah membaik. Ya, membaik dan kondisi kelas ya sudah cukup ada perubahan. Nah, nanti ke depan saya minta pendapat ya agar lebih baik lagi, Pak. Iya. Baik Pak, dari apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Sarip, sebetulnya itu Pak Sarip sudah menjabarkan sebagian rencana Pak ya. Betul. Kemudian Pak, kira-kira apa lagi nih jenis mindfulness yang bisa Pak Sarip rencanakan untuk jenis-jenisnya gitu? Kira-kira apa lagi Pak mindfulness yang bisa Pak Sarip laksanakan kepada anak-anak supaya anak-anak itu bisa tertib di dalam kelas? Kira-kira apa? Ya, kita mengkondisikan ya, mendengarkan musik ya, mendengarkan musik yang tentunya bukan musik yang macam-macam, tetapi mengarahkan anak ini tertib gitu ya, musik yang santai, ya yang mengandung istilah unsur terapi gitu ya, yang betul. Biasa anaknya hiperaktif ya saya setel di sini, ya, alhamdulillah perlahan-lahan ya mudah-mudahan bisa continue ya berubah gitu Pak. Kemudian melakukan pengkondisian kelas gitu Pak. Di sini saya melakukan yel-yel ya biar anak ice breaking gitu lah, ice breaking supaya anak fokus gitu ke pembelajaran, apalagi setelah olahraga atau setelah istirahat ya. Kebetulan saya masuk nih di setelah istirahat gitu Pak. Jadi ya mudah-mudahan dengan mindfulness ini ya kondisi konsentrasi anak ini bisa sesuai dengan keadaan normal seperti pagi hari tadi Pak. Oke, bagus. Ya, tadi setelah saya dengarkan rencana dari Pak Sarip, diantaranya akan mengadakan mindfulness atau fokus Pak ya. Betul. Fokus kesadaran penuh, yaitu dengan metode stop mungkin Pak ya. Ya, metode stop ya. Yang kedua dengan mendengarkan musik-musik yang katakanlah penggugah jiwa Pak ya. Ya, musik penggugah jiwa. Kemudian Pak Sarip akan mengkondisikan kelas. Kemudian dengan melakukan ice breaking ya supaya kondisi kelas. Itu udah bagus Pak, rencana-rencana Pak Sarip seperti itu. Nah, sekarang Pak Sarip tadi sudah punya rencana. Kapan kira-kira rencana tersebut akan Pak Sarip laksanakan? Insya Allah Pak, datang pekan depan ya, saya akan melakukannya dan akan menerapkan ya di kelas tersebut Pak. Iya. Ya tujuannya agar secepat mungkin keadaan kelas ini membaik dan konsentrasi anak-anak fokus pada pembelajaran itu lebih terukur dan terarah gitu Pak. Iya, bagus Pak. Jadi memang setelah kita tadi berbincang-bincang Pak Sarip, Pak Sarip dengan segala permasalahannya, kemudian kita saling bertanya jawab, ternyata memang kesimpulannya setelah Pak Sarip pengungkapan masalah, Pak Sarip juga sendiri yang menemukan masalah tersebut. Jadi memang dan kemudian Pak Sarip hanya tinggal melaksanakan daripada apa yang menjadi rencana-rencana Pak Sarip tersebut. Maka istilahnya dalam hal ini Pak Sarip hanya tinggal perlu menunggu waktu saja. Tapi mungkin akan secepatnya Pak ya, karena memang ini sudah mendesak Pak ya. Iya, untuk besok juga bisa Pak. Besok Pak, lebih baik, memang harus secepatnya. Ya, memang jadi kesimpulannya besok dalam hal ini ya Pak Sarip untuk mengembalikan kenyamanan kelas akan mengadakan akan mengadakan mindfulness Pak ya. Betul. Ya, dengan metode stop, dengan menggunakan musik, dengan mengkondisikan kelas, dengan ice breaking Pak ya. Baik. Kemudian kira-kira Pak Sarip refleksi untuk pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa untuk Pak Sarip? Ya, alhamdulillah ya setelah saya berkolaborasi dengan Bapak nih, luar biasa. Hati saya merasa menemukan rekan yang satu maestri gitu ya, satu irama. Ya di sini merasa lega setelah saya menyampaikan kondisi yang saya alami dan saya berkolaborasi dengan Bapak menemukan titik terang dan titik temu bahwasanya yang tadi kita cakapkan ya itulah ya yang hasil yang perlu kita kembangkan. Dan terima kasih kepada coach nih ya yang telah membimbing saya ya dari awal sampai sekarang ya saya mendapatkan pencerahan Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak Sarip. Ya, Bapak ini luar biasa. Baik Pak Sarip, mudah-mudahan Pak Sarip bisa melaksanakan apa yang tadi kita sudah sepakati bersama Pak Sarip. Oke? Ya, sama-sama. Oke Pak Sarip, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Oke. Makasih Pak. Oke Pak, mangga silakan.
Baik, terima kasih Pak Patang sudah melaksanakan kegiatan coaching Iya. yang tadi saya amati sudah cukup bagus Pak kegiatannya. Mungkin ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan Pak, Iya. Pak Tatang. Kira-kira nih, kalau Bapak bisa menilai proses tadi, bagaimana Pak penilaiannya Pak dalam proses yang Bapak sampaikan? Iya. Jadi menurut penilaian saya yang sudah saya laksanakan tadi, saya berusaha untuk eh, sesuai dengan alur daripada coaching, Pak ya, yaitu dengan menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana, dan kemudian tanggung jawab dan aksi. Ya. Dan saya rasa semua itu sudah saya lewati semua, dan ternyata juga apa yang disampaikan masalah oleh Pak Sarip, kita sudah menemukan solusinya. Pak Sarip menemukan solusinya sendiri juga. Iya. Jadi karena apa yang diharapkan dari tujuan coaching tadi semua itu sudah tercapai. Jadi saya mempunyai kesimpulan coaching pada hari ini yang saya lakukan dengan Pak Sarip itu kalau dinilai mungkin sudah sudah mendapat nilai yang baik Pak lah. Gitu. Mungkin masih ada kekurangan dan sebagainya. Iya. Makasih. Kemudian tadi Bapak mengatakan sudah cukup baik ya Pak ya? Betul, betul. Kira-kira Bapak mengatakan hal tersebut yang mendasarinya apa Pak? Nah, yang mendasarinya karena dari setiap permasalahan yang Pak Sarip katakan, kita sudah mempunyai apa istilahnya menemukan solusi gitu dari Pak Sarip sendiri, dari dalam diri Pak Sarip sendiri. Ya. Apa yang harus dia perbuat dengan apa artinya permasalahan tersebut? Ya tentunya dengan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot istilahnya. Jadi untuk menemukan sehingga Pak Sarip termotivasi dalam dirinya untuk menggali artinya apa nih jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya yang ternyata itu tanpa disadari, bahkan itu disadari juga bahwasanya apa yang telah dia katakan atau jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan saya itu adalah merupakan jawaban daripada selama ini yang menjadi permasalahan yang gitu Pak, dari situ ya. Oke, baik, sudah cukup bagus ya menurut saya juga. Tapi boleh saya sampaikan beberapa hal ya Pak ya? Boleh Pak, Mas ya. Baik, tadi Bapak juga sudah menyampaikan sebenarnya poin-poin pentingnya adalah apa benar sudah melaksanakan proses coaching ini dengan sesuai dengan alur tirta ya Pak. Iya betul Pak. Kemudian juga Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Sarip selaku coach. Iya. Dengan pertanyaan tersebut Pak Sarip sudah mulai tadi menemukan solusinya sendiri gitu Pak. Dengan permasalahan yang Pak Sarip sampaikan. Kemudian Pak Sarip juga menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi oleh Pak Sarip. Sudah cukup bagus Bapak proses coachingnya. Kemudian yang barusan diamati juga itu juga sudah sesuai Pak ya, sesuai dari standar yang dirujuk Pak ya. Iya. Sudah sesuai sekali tadi bagaimana alurnya sudah sesuai, kemudian pertanyaan-pertanyaan juga sudah ada, pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga tadi bisa menggali pemikiran dari coach atau Pak Sarip tadi sebagai coach. Selanjutnya Pak, melalui pengamatan yang saya lakukan tadi ya Pak ya, kira-kira dalam hal apa Pak yang masih perlu dikembangkan oleh coach atau oleh Bapak sebagai coach di sini? Baik, mungkin dari apa yang saya lakukan coaching bersama Pak Sarip Pak ya. Ya. Pasti tentunya masih belum sempurna Pak ya. Pasti masih ada saja sesuatu yang harus perlu diperbaiki. Nah, dalam hal ini mungkin dari diri saya sebagai coach kepada coach, tentunya saya harus lebih bisa mengembangkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi Pak. Ya. Artinya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan bisa lebih menghasilkan solusi-solusi gitu, solusi-solusi yang lebih banyak lagi, sehingga bagi Pak Sarip sendiri dia akan lebih banyak lagi menemukan solusi dalam dirinya sehingga solusi tersebut bisa dijadikan sebagai referensi dia untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam kelasnya Pak, seperti itu. Oke, singkat saja ya Pak. Singkat saja mungkin Bapak silakan sampaikan tindakan selanjutnya bagaimana. Kemudian Bapak juga menyampaikan yang perlu ditingkatkan tadi sudah Bapak sampaikan ya. Ya. Nanti sekarang tinggal Bapak silakan sampaikan tindak lanjut selanjutnya bagaimana. Ya,
Baik, untuk tindak lanjut selanjutnya setelah saya melakukan proses coaching bersama Pak Sarip, saya harapkan Pak Sarip ini bisa melaksanakan apa yang telah tadi ditemukan, solusi tadi ditemukan. Itu yang paling utama, Pak. Adapun nanti untuk kedepannya, ketika Pak Sarip menemukan artinya masih perlu mengembangkan apa yang menjadi solusi tadi, mungkin kita bisa mengadakan coaching lagi, Pak, seperti itu, untuk lebih menggali lagi solusi daripada permasalahan tersebut. Baik Bapak, proses ini akan saya masukkan ke dalam supervisi akademik ya Pak Oke, ya. mengapa? Silakan Bapak juga boleh nanti mengusulkan untuk mungkin ada kegiatan seperti ini selanjutnya ya Pak ya. Iya, Pak. Karena proses kegiatan seperti ini sangat baik untuk kedepannya ya Pak ya. Iya. Sebagai penutup Pak, saya meminta Bapak ya yang didapat dari proses kita ini, supervisi ini, saya selaku supervisor, Bapak Iya. selaku coachnya, Baik, kira-kira apa yang didapatnya nih Pak Jarod? Tentunya yang saya dapat dari proses coaching dan supervisi yang Bapak saya lakukan ya kepada saya, bahwasanya di sini kita perlu adanya kolaborasi, Pak. Kolaborasi dengan sesama praktisi pembelajaran. Ketika terjadi berbagai macam permasalahan, kita tidak mungkin menyelesaikannya dengan secara individu. Ya. Oleh sebab itu kita membutuhkan bantuan. Bantuan dari siapa? Dari rekan sejawat. Betul. Bantuan dari rekan sejawat sebagai kita mengadakan coaching dan juga adanya supervisor untuk memantau apakah yang sudah kita lakukan ini sudah sesuai dengan kaidah atau aturan-aturan yang berlaku tentang masalah coaching untuk menemukan suatu solusi. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih banyak Bapak. Oke, Semoga Pak nanti Dede. ke depannya juga kita bisa melakukan kegiatan seperti ini lagi. Oke, Pak. Terima kasih Bapak selaku coach juga sudah bisa memberikan solusi atau Iya. membantu coach menemukan solusinya. Sama-sama, Pak. Saya juga terima kasih sudah disupervisi sama Bapak Dede Terima kasih. sehingga saya akan merasa lebih tertantang lagi untuk menemukan solusi yang lebih baik lagi. Oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Iya, oke.